Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Dan seperti saudara maklumi, saya masih meneruskan renungan saya dari bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kali ini sudah sampai ke pasal 7, Injil Matius ayat 13 dan 14. Saya beri tema pilihan dan konsekuensinya, seri 1. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara sekalian, hidup itu anugerah Tuhan. Tetapi hidup tidak berarti berjalan mekanis. Orang sering bilang ikut arus. Tidak, saudara. Hidup itu dihadapkan pada pilihan. Dan pilihan itu menentukan masa depan. Manusia bisa menilai dan mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan. Apa yang dia ingin alami. Itu sebabnya dalam hidup ini manusia pasti harus memilih. Dan pilihan itu yang menentukan masa depannya. Saudaraku, saya selesai sekolah rakyat tahun 1965. Dari desa saya tak satu pun orang yang masuk sekolah menengah pertama. Dan orang tua saya miskin. Jadi walaupun saya masih kecil, lulus atau selesai sekolah rakyat, tapi saya sudah tahu konsekuensi hidup di depan saya. Saya harus memilih. Saya harus mengambil keputusan. Saya berpikir kalau saya tidak sekolah, saya tidak punya masa depan. Saya tidak bisa mengharapkan warisan, karena orang tua saya tidak akan pernah bisa memberi warisan harta. Karena itu saya bertekad untuk bersekolah. Saya ikut orang Jawa bilang ngenger, kerja untuk orang lain supaya dapat makan di situ dan bisa sekolah. Dan saya lakukan itu, saudara. Kadangkala saya masih ingat, sering kali saya ingin menangis. Terlalu berat rasanya. Saya masih sangat muda, harus sudah bekerja dan harus sekolah. Apalagi saudara, saya dari desa. Waktu saya di desa, sekolah itu tidak perlu belajar keras. Tiap hari masuk sekolah, nilai saya sudah baik kalau ada ulangan. Tapi waktu saya di SMP, situasi atmosfernya berbeda. Kalau saya tidak belajar dengan baik, saya tidak bisa mengerti, tidak bisa mengikuti pelajaran yang disampaikan. Dan rupanya memang dunia berbeda di desa dan di kota. Saudara, kadangkala juga pada waktu itu pada waktu saat-saat yang sulit dan berat, saya ingin pulang saja ke desa, menggembalakan sapi, main-main tiap hari, tanpa beban, tanpa harga yang harus saya bayar. Tetapi saya selalu diingatkan pada pilihan saya. Kalau saya pulang ke desa, sekali lagi saya tidak punya masa depan. Saudaraku, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel dan menjelang kematiannya, Musa juga menyampaikan pilihan itu kepada orang Israel. Katanya, ingatlah aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu atau keturunanmu. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Saudaraku, Tuhan Yesus juga memberikan pilihan yang sangat jelas. Dia bicara mengenai dua jalan. Ada dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang mudah dan jalan yang sulit. Yang lebar berakhir pada kebinasaan. Dan banyak sekali orang ke situ karena mudah, lebar, mungkin menyenangkan, memuaskan daging, membahagiakan keinginan hawa nafsu. Sekali lagi Tuhan katakan, tapi berakhir dengan kebinasaan. Sebaliknya jalan yang sempit adalah jalan yang sulit, penuh tantangan, perlu disiplin diri, perlu pengorbanan, bahkan perlu air mata. Tetapi jalan itu, kata Tuhan Yesus, menuju kepada kehidupan.
Dalam bahasa Yesus itulah jalan salib. Jalan yang diwarnai dengan penyangkalan diri. Menyangkali keinginan diri, menyangkali keinginan daging. Jalan diwarnai dengan disiplin diri. Tidak mengasihani diri sendiri. Rela menderita dan tetap setia. Saudaraku, tetapi inilah jalan yang menuju kehidupan. Jalan yang banyak dihindari orang. Jalan yang banyak tantangan. Jalan yang banyak diganggu oleh setan dan kedagingan. Tetapi mempunyai nilai sakral dan berakhir dengan kemenangan dan hidup yang kekal. Saudaraku, Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Pilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Saudaraku, mari kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan tidak pernah mudah. Tapi mari kita ikut Tuhan, mentaati firman Tuhan. Walaupun sulit, tetapi pasti tidak akan berakhir pahit. Mari kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berani memilih dan membayar harganya. Karena pilihan kita menentukan konsekuensinya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar firman Tuhan bahwa hari ini kami diperhadapkan kepada pilihan. Dalam hidup ini selalu ada pilihan. Dan pilihan kami menentukan masa depan kami. Pilihan kami menentukan warna kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami diajar untuk memilih jalan sempit, memikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, mentaati sabda Tuhan. Tidak enak untuk daging, tidak enak untuk egoisme, tetapi berakhir manis dan kehidupan. Tolonglah kami supaya kami tidak dikalahkan oleh tipu daya iblis. Tolonglah kami supaya kami tidak silau terhadap dunia ini, tapi selalu memandang masa depan dengan kacamata iman, mengikut Tuhan sepanjang perjalanan. Tuhan memberkati kami hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati saudaraku.